Gimana ya, kok ada pekerja pabrik, tiba-tiba di parkiran motor mereka ditilang oleh petugas. Kok bisa? Ini gimana ya, kok ada hal semacam ini gitu ya. Dan pastinya kalian sudah sering melihat atau videonya itu lewat di beranda scroll kalian, entah itu TikTok, entah itu IG, entah itu short YouTube gitu ya. Pasti ada berita atau video-video yang menunjukkan ada karyawan pabrik atau buruh pabrik yang di parkiran itu mereka ditilang oleh petugas. Itu pasti kalian pernah nonton atau videonya itu lewat di beranda scroll kalian gitu. Dan kalau misalkan dari sudut pandang aku ya, ini menurut opini aku sendiri, kemungkinan kenapa hal itu terjadi itu gini. Si petugas tersebut sudah dari jarak jauh itu tuh memantau. Jadi karena kan sudah gini, terkadang orang tuh memang sudah tahu aturan, sudah tahu betul, sudah tahu aturannya seperti itu. Mengendarai pakai helm, harus bawa SIM, bawa STNK, terus spion harus lengkap gitu, terus tidak lawan arah gitu. Itu aku yakin semua orang itu pasti paham sebenarnya, pasti tahu aturannya, pasti tahu. Aku yakin itu orang-orang pasti tahu gitu. Cuman karena memang masing-masing orang itu tuh beda-beda gitu ya. Artinya apa? Ada yang taat, ada yang nggak taat, itu ada yang bandel, itu ada yang selalu mengikuti peraturan, itu juga ada, itu. Lah, ini menurut aku, jadi petugasnya ini tuh sudah dari jarak jauh tuh melihat atau mengamati mana-mana yang melanggar. Misalkan tidak pakai helm, itu kan kelihatan. Ada lagi yang melawan arus, itu walaupun hal kecil itu sangat berbahaya untuk dirinya dan orang lain juga gitu. Memang itu faktanya seperti itu. Jadi terkadang aku pun juga seperti itu, jujur aja. Terkadang aku seperti itu, kayak aku dalam jarak dekat gitu ya, kadang aku nggak pakai helm gitu. Kadang jemput adik, misalkan jemput adik, itu kan jaraknya dekat. Itu kadang aku juga karena buru-buru jadi lupa nggak pakai helm gitu, lupa juga nggak bawa SIM, nggak bawa STNK gitu, surat-surat maksudnya. Nah, banyak ketika orang-orang itu lihat video ini, itu tuh banyak video yang petugas menilang di parkiran motor pabrik gitu. Itu banyak yang kontra, banyak yang pro, banyak yang menilai jelek, banyak yang
eh, menjudge ya, menjudge jelek juga banyak gitu. Sebenarnya gimana ya, maksudnya dibilang salah, yang salah siapa? Yo, kalau misalkan dari sudut pandangku, yo jadi kembali apa ya, kembali ke diri kita masing-masing aja gitu loh. Kalau misalkan kita mau tidak ada masalah, ya tetap aja taat pada aturan gitu. Yang penting adalah taat pada aturannya seperti apa, seperti itu. Kalau aturannya disuruh pakai helm, ya pakai helm, bawa surat-surat, tidak lawan arus kan gitu. Itu sebenarnya itu untuk kebaikan bersama sebenarnya gitu. Kalau misalkan dipikir-pikir lebih lanjut, itu seperti itu gitu. Walaupun kadang ada juga petugas yang nakal ya, jadi asal-asalan ketemu orang terus menindak pelanggaran juga ada, terus meminta uang, itu juga ada. Meminta uang ya buat kebutuhan sendiri, itu juga ada seperti itu. Tapi kalau yang ini ya gimana ya, jadi kembali ke diri kita masing-masing gitu. Harus taat aturan itu, pakai helm, bawa SIM, bawa SINK, bawa pokoknya surat-surat lengkap gitu, spion juga yang lengkap gitu kan. Nah, jadi semua itu kan mulai dari kita sendiri gitu ya. Dan apa ya, maksudnya gini, ini sekali lagi ya, di sini aku tidak menyalahkan siapapun, tidak memojokkan siapapun. Ini adalah opini aku sendiri, karena memang kalau misalkan dilihat secara sekejap ya, jadi baca secara scanning gitu, berita ini itu unik gitu ya, unik. Jadi ketika ada tulisan petugas menindak pelanggaran di parkiran pabrik gitu, yang terjadi sebenarnya bukan seperti itu. Mungkin yang terjadi bukan seperti itu. Mungkin dari sudut pandang itu sebenarnya ya, mungkin sebenarnya itu ya seperti yang tadi aku ngomong. Jadi petugasnya sudah melihat dari jarak jauh mana yang melawan arus, mana yang nggak pakai helm gitu. Nah, untuk kelengkapannya akhirnya petugasnya itu ya masuk ke parkiran pabrik, terus di situ ditindak pelanggaran gitu ya. Itu kalian jangan jangan sampai salah tangkap gitu loh. Itu yang sebenarnya terjadi mungkin ya. Ini hanya opini aku sendiri, hanya pendapat aku sendiri ya gitu. So, jadi seharusnya untuk kalian yang pengendara, baik itu motor atau mobil gitu ya, harusnya kalian harusnya taat pada aturan. Diusahakan taat aturan biar kalian itu aman, selamat gitu loh. Selamat untuk diri sendiri, untuk orang lain kan gitu juga. Artinya apa? Kadang orang yang sudah berhati-hati aja, kadang ada terjadi kecelakaan gitu. Karena apa? Kita sudah hati-hati, ya orang lain tidak hati-hati. Nah, akhirnya terjadi kecelakaan gitu loh. Anggaplah kayak kalian sudah berhati-hati karena nggak pakai helm gitu ya, kan mengendarai motor gitu ya. Mengendarai motor
kalian hati-hati karena nggak pakai helm gitu. Kalian tahu sebenarnya kan, tapi orang lain malah yang tidak berhati-hati, akhirnya amit-amit ya nabrak kalian atau membuat kecelakaan yang akhirnya kalian terluka gitu loh. Jadi sebenarnya dari hal kecil aja, dari hal kecil yaitu yang pakai helm itu tuh juga penting sih. Artinya apa? Pakai helm itu ya, artinya itu biar kepala kalian itu aman gitu. Jadi apa ya istilahnya, walaupun kalian mengakui atau mengeklaim kepala kalian itu keras gitu ya, atau Anda keras kepala, tetap pakai helm gitu loh. Itu karena untuk keselamatan bersama gitu. Jadi di sini aku tidak menyalahkan siapapun ya, tidak memojokkan siapapun, tidak memihak siapapun. Ini opini aku sendiri gitu ya. Jadi seperti itu dari pandangan aku ya, dari opini aku seperti itu. Jadi kalian harus tetap taat aturan ya. Aku yakin kok aturannya itu pasti bagus, aturannya pasti bagus ya. Tapi tetap kita walaupun sudah diatur seperti itu, tapi harus memfilter atau menyaring semua aturan-aturan itu ya. Jadi bila juga aturannya seperti apa, apakah masuk akal apa enggak gitu. Kalau misalkan aturannya enggak masuk akal terus enggak sehat, ya bisa sih untuk kalian itu mengelak atau gimana ya, menolak gitu, bisa gitu. Jadi sesuaikan aja, menyesuaikan gitu. Tapi untuk kali ini kalian harus apa ya, harus bijak juga, memfilter, berpikir lebih lanjut. Ini kenapa sih kok bisa terjadi seperti ini gitu ya. Dan itu menurutku ya, seperti itu adalah opini aku. Dan oke, seperti biasa ya, thank you yang sudah menonton sampai saat ini. Jadi jangan diambil hati, ini hanya sebuah opini. Pantengin terus channel Gimana Ya. Ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga bisa silakan share juga bisa silakan, agar tetap kalian dapat informasi-informasi yang menarik dari channel Gimana Ya. Ya. Dan gitu. Bye.